Pertengahan Januari pada tahun 2020 kemarin, warga Margahayu Bandung dihebohkan oleh penemuan yang mengerikan di sebuah rumah kosong. Rumah tersebut terletak di Kompleks Sukamana Indah, Blok I61, RT 6, RW 4, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Bandung, Jawa Barat. Saat itu seorang warga yang tinggal di sekitar rumah tersebut curiga ada bau yang tidak wajar yang berasal dari dalam rumah. Kemudian ia pun memutuskan untuk memberitahu pihak berwenang. Petugas polisi pun segera tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketika mereka memasuki rumah kosong tersebut, apa yang mereka temukan membuat semua orang terkejut dan tidak terbayangkan sebelumnya. Gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di kasus kali ini. Awal mula penemuan ini berawal dari laporan Suherman, salah satu warga setempat yang sekaligus merupakan suruhan pemilik rumah yang bernama Pak Johan Rismana. Rumah tersebut adalah sebuah bangunan berlantai 2 yang telah dibeli oleh Pak Johan Rismana sejak tahun 2014. Sayangnya rumah tersebut tidak pernah ditempati ataupun direnovasi sejak dibelinya. Maka ya wajar saja bila keadaan rumah tersebut dari luar terlihat sangat terbengkalai dan banyak rumput yang tumbuh di sekitar rumahnya. Pak Suherman sendiri tidak pernah masuk ke dalam rumah, ia hanya membersihkan perkarangannya aja. Namun pada tanggal 14 Januari 2020, ia mendapati ada sesuatu yang tidak biasa. Hari itu sekitar pukul 1 siang. Pak Suherman bersiap-siap untuk pergi ke rumah kosong tersebut untuk membersihkan perkarangan rumah yang disuruh oleh pemilik rumah tersebut setiap bulannya. Sebelumnya, pada bulan Mei 2019, Pak Suherman ini sudah membersihkan perkarangan rumah tersebut. Dan sekitar 7 bulan berlalu sejak kunjungannya yang terakhir ke rumah tersebut, ia merasa bahwa rumah tersebut membutuhkan pemeliharaan kembali atau kayak pemotongan rumput di sekitar rumahnya. Saat Pak Suherman masuk di perkarangan rumah kosong itu, ia dengan cepat menyadari bahwa ada banyak kejanggalan yang terjadi di rumah tersebut. Hal pertama yang paling mencolok adalah kondisi rumput yang di perkarangan terlihat sangat rapi, seolah-olah sudah ada yang memotongnya. Padahal Pak Suherman ini sebelumnya terakhir itu sekitar 7 bulan yang lalu ke rumah tersebut. Karena merasa ada yang aneh, Pak Suherman memutuskan untuk masuk ke rumah tersebut. Sebelumnya memang Pak Suherman ini tidak pernah masuk sama sekali ke rumah tersebut. Ia cuma membersihkan bagian halamannya saja, depan dan belakang. Dengan hati-hati, Pak Suherman mencoba masuki rumah yang telah lama ditinggalkan tersebut. Ketika ia masuk ke salah satu ruangan, terdapat sebuah kerangka manusia yang sudah terurai. Selain kerangka, ia juga melihat sisa-sisa pakaian yang telah hancur. Pak Suherman melihat itu pun segera melaporkan penemuannya kepada pemilik rumah, yaitu Pak Johan Rismana. Kemudian Pak Johan ini melaporkan kepada Polresta Bandung. Berdasarkan pemeriksaan awal oleh polisi, tidak ditemukan adanya kejanggalan di tempat kejadian perkara. Mereka menyelidiki setiap sudut rumah kosong tersebut, namun tidak ada tanda-tanda yang mencolok atau bukti-bukti yang menunjukkan adanya aktivitas kriminal di TKP. Selain itu, tidak ada bercak darah ataupun sesuatu yang dicurigai di dalam rumah tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan terhadap kerangka manusia yang ditemukan di atas sofa tersebut. Tidak hanya daging yang tersisa ataupun jaringan otot yang tersisa pada kerangka tersebut, tetapi rambutnya juga hanya mencapai sebatas bahu. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kerangka tersebut berada di atas sofa dalam kondisi seperti itu. Selain itu, pakaian yang pernah dipakai oleh jenazah ini telah hancur dan tidak lagi berbentuk. Hanya tersisa jas hujan yang masih bisa diidentifikasi. Namun, barang-barang pribadi ataupun identifikasi lainnya sama sekali tidak ditemukan di TKP. Di dalam rumah tersebut, polisi menemukan bekas bungkus kabel yang sengaja disisir atau diambil tembaganya gitu. Kayak dicolong ya. Polisi segera mengambil barang-barang tersebut sebagai bukti potensial dan akan memeriksa apakah ada sidik jari atau DNA yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang mungkin berada di TKP. Kerangka tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung untuk dilakukan pemeriksaan. 17 Januari 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dinyatakan bahwa kerangka tersebut berjenis kelamin laki-laki dan berasal dari ras Mongoloid atau orang Asia. Selain itu, pemeriksaan juga memperkirakan bahwa korban berusia dewasa atau parubaya, namun tidak disebutkan umurnya berapa. Informasi ini memberikan petunjuk penting tentang identitas korban dan bisa membantu dalam upaya pencarian orang hilang yang mungkin cocok dengan deskripsi.
Dan perkiraan wafatnya yang ditemukan yaitu sekitar 6 bulan lalu hingga 1 tahun sebelum kerangka ditemukan. Dan menurut keterangan dari warga sekitar, tidak melihat adanya keanehan di rumah tersebut. Dan tidak mencium bau bangkai yang seharusnya bau itu akan tercium karena jenazah mengalami pembusukan. Tidak adanya kecurigaan dari warga sekitar bisa berarti bahwa peristiwa yang mungkin terjadi di rumah kosong itu tidak menimbulkan kegaduhan atau aktivitas yang mencolok. Hal ini juga dapat mengidentifikasi bahwa peristiwa tersebut mungkin terjadi secara diam-diam atau tidak terdeteksi oleh tetangga. Penemuan kerangka manusia yang misterius ini dalam rumah kosong di Margahayu memunculkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Identifikasi korban tentang apa yang sebenarnya terjadi adalah fokus utama dalam penyelidikan kasus ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik awal, seperti yang gue bilang tadi, bahwa jenazah ini adalah laki-laki dan berasal dari orang Rusia dan berusia dewasa atau parubaya. Namun, identitasnya masih belum terungkap. Ada beberapa kemungkinan yang perlu dipertimbangkan dalam penyelidikan kasus ini. Yang pertama, korban pewafatan. Kerangka tersebut adalah korban kejahatan, namun penyelidikan awal yang tidak menemukan bukti kekerasan di TKP menjadi tantangan tersendiri. Apakah korban diwafatkan di tempat lain dan jenazahnya sengaja diletakkan di rumah kosong? Atau apakah ada faktor lain yang menyebabkan wafatnya korban? Masih menjadi pertanyaan. Kedua, kematiannya secara alami. Meskipun kurang yakin, namun tidak dapat sepenuhnya diabaikan bahwa korban mungkin wafat secara alami di rumah kosong tersebut. Namun, hal ini membutuhkan penyelidikan lebih lanjut mengenai sebab kematian alami yang mungkin serta alasan mengapa tidak ada tanda-tanda perawatan medis atau laporan hilang yang terkait dengan korban. Yang ketiga, aktivitas tersembunyi. Bahkan ada juga kemungkinan bahwa korban mungkin terlibat dalam aktivitas yang tidak sah atau legal, yang mungkin terkait dengan rumah kosong tersebut. Hal ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa identitasnya tidak diketahui dan mengapa ia mungkin tetap berada di luar radar atau berada di luar jangkauan karena tidak diketahui identitasnya. Penyelidikan terus berlanjut dengan upaya mengidentifikasi korban, mengungkap rincian lebih lanjut mengenai latar belakangnya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Semua ini akan menjadi bagian dari upaya untuk mengungkapkan kebenaran di balik penemuan yang mengerikan ini dan membawa pelaku atau pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. So, jadi menurut kalian, apakah korban ini diwafatkan atau bundir atau dia, mohon maaf, apakah dia orang jalanan dan kemudian berteduh di sana dan sakit, kita nggak tahu. So, jadi kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang pas dan kurang tepat atau yang perlu kalian tambahkan, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini.